Jasa Nabi selanjutnya adalah dinul Islam. La ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. La ilaha illallah. Kanjeng Nabi teh ngajak kana agama nu kuat. Lir umpama tambang kuat tepegat tika kiamat. Kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi, maka kita semua tidak akan mengenal Allah. Kalau Rasul tidak diutus, kita tidak kenal Quran. Kalau Allah tidak mengutus Nabi, maka kita tidak akan tahu la ilaha illallah. Hegae Muhammadur Rasulullah, tidak akan tahu itu alhamdulillah. Nabi berjuang 23 tahun di Makkah dan di Madinah. Beliau wafat, dakwah Islam diteruskan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in. Menurut informasi dari Riau, ketika saya ditugaskan ke Riau dengan Pak Kiai Wahfi, kami bertemu dengan Tuan Guru Zulkarnain. Saya bertanya pada beliau, siapakah sahabat Rasul yang pernah menginjakan kakinya di Andalas, di Sumatera? Beliau mengatakan adalah Sayyid Abdullah bin Abbas pada abad 1 di Tanah Barus. Ya, abad 1 Hijriah sudah ada sahabat yang datang. Kata beliau, datanglah dakwah Islam ke kita dibawa oleh Wali Songo. Dibawa oleh Wali, gebiarnya oleh Wali Songo. Sebelum Wali Songo sudah ada para dai Islam. Syekh Qurratul Ain di Karawang itu lebih awal daripada Wali Songo. Yuk, supaya berkah kita hafalkan dulu Wali Songo. Supaya adil, saya sebut angka dari 1 sampai 9. Hadirin nama dan tempatnya. Adil namanya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Iya, bagus. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pak Jejen, Wali Songo. Lihat pengersa Abah. Pengersa Abah, beliau sendiri beserta jamaah ziarah ke Wali Songo. Apa sebabnya? Napak tilas. Mensyukuri nikmat Allah. Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan tahu Islam. Baik, sekarang balikan. Di situ nyebut angka dari 1 sampai 9. Saya nyebut nama dan tempatnya. Siap. Puguheda babari. Yo. Waduh, Syekh Maulana Malik Ibrahim makomna di kota Gresik. Nu disebut Sunan Gresik, nu disebut. Payuhnya merepok dua-dua kalanan. Lanjut. Sayyid Rahmatullah makomna di kota Ampel Surabaya, nu disebut Sunan Ampel, nu disebut. Lajeng. Nomor katilu Syekh Mahdum Ibrahim makomna di kota Tuban, nu disebut Sunan Bonang, disebut. Lanjut. Yang keempat adalah Syekh Ainul Yakin, makomnya di puncak Gunung Giri, yang disebut Sunan Giri Arinu, disebut. Lajeng kasabaraha. Nomor kelima, yang kelima adalah Syekh Raden Qasim, makamnya di Pantai Sedayu di Gresik, yang disebut Sunan Derajat, nu disebut Sunan. 5 di Jawa Timur. 5 di Jawa Timur, 5. Bieu nu geus diomongkeun ku ane. Kieu mah nyalahkeun bisa henteu. Ayo lanjutkan sekarang, baru ke berapa? Ke Jawa Tengah. Ya, nggih. Jawa Tengah ikut apa? Syekh Jafar Sodik makomna di kota Kudus, nu disebut Sunan Kudus, nu disebut. Lajeng Raden Umar Said makomna di puncak Gunung Muria, yang disebut Sunan Muria, nu disebut Sunan. Oleh kasabaraha. Raden Syahid makomna di Kadilango, caket pisang kota Demak, disebut Sunan Kalijaga, disebut Sunan. 3 di Jawa Tengah. Jadi 5 dengan 3, 8. Tinggal 1 di Jawa Barat.
Syekh Syarif Hidayatillah Sultan Mahmud Kangjeng Sunan Gunung Jati. Pajajan manghaja nalar. Alhamdulillah saya sejak kecil sudah dididik oleh kakek saya untuk rajin ziarah ke makam para wali. Mohon maaf. Mudah-mudahan tidak termasuk ujub takabur porno. Ada orang bertanya, jangan jajan. Karek geus diangkat anu ku pangarsa Abah. Pak, di antara sifat mursyid kamil mukamil wa alla yukbihal ulum allazi wara'ah. Kalau perguruan ilmu biasa, ini orang udah tinggi ilmunya, udah dalam pengalamannya, masuk perguruan kita dinolkan itu, dimop itu. Supaya nol dulu. Simpan dulu di bawah telapak kaki. Loh, murid gue. Kalau mursyid kamil mukamil yang ikhlas seperti pengarsa Abah, tidak begitu. Semua pengalaman murid yang telah mencari ilmu dari sana sini, melakukan riyadhah saum bertahun-tahun di sana sini, itu dihitung. Ini hal yang barangkali kurang dikenal juga. Jangan heran kalau di lingkungan tarekat ada orang yang kok baru sudah diangkat wakil talqin, kenapa enggak saya? Hati-hati, urusan wakil talqin jangan dibawa-bawa ke arah itu. Jangan. Hati-hati. Itu prerogatifnya Hadrati Syekh Mursyid. Jangan diutak-atik. Dinaha-naha ke orang, jangan. Walaupun menurut kita mungkin orang ini banyak kekurangannya. Menurut kita. Tapi kita nggak tahu kelebihannya. Maaf saya ngomong begini karena sering saya dengar di kalangan ikhwan. Ketika si Anu diangkat wakil talqin, kok orang begitu diangkat, gimana Abah ini? Seperti kamu lebih pintar dari Abah ya? Hati-hati. Diam. Itu urusan guru. Kita nggak tahu. Dan jangan lupa, posisi wakil talqin bukan makom thariqat. Ini garis bawahi. Bukan makom dalam thariqat. Bisa jadi banyak orang yang bukan wakil talqin, makom thariqatnya 1000 kali lipat lebih tinggi daripada wakil talqin. Kalau nggak bertanggung jawab, saya nggak berani ngomong begini. Jangan sampai nanti orang, aduh, gua kapan naiknya, ini udah puluhan tahun kok nggak naik-naik. Bukan itu. Itu tugas itu. Bukan makom thariqah. Ya, makom thariqah hanya guru yang tahu. Kalau pangarsa Abah porno umpama, datanglah seorang yang mungkin badan bungkuk, bodoh, penampilan jelek, bajunya rombeng, tapi pangarsa Abah tahu bahwa ini sudah mencapai tingkat waliullah. Lalu pangarsa Abah mengatakan, "Hei kamu wali Allah," pasti orang ini akan sombong. Karena itu nggak pernah disebutkan makom thariqat itu. Sudah, semuanya juga. Pangarsa Abah ketika ditanya, saya bertanya, layak saya sebagai ketua umum Majelis Ulama, di belakang saya ada jutaan manusia yang ikut Pak Jejen, supaya saya nggak dibawa ngaco oleh orang lain. Kalau saya ngaco nanti saya bawa umat menjadi ngaco, dolun mudil. Maka saya bertanya dulu ke pangarsa Abah, pangarsa Abah, dikirnya sudah sampai di mana? Pangarsa Abah menjawab, Abah mah macul we. Boro-boro panen tanur ge encan. Abah menyangkul aja. Jangankan panen, tandur aja belum. Mursyid kamil mukamil yang karomatnya sudah dirasakan oleh ribuan muridnya, sudah nyata-nyata diakui oleh dunia karomat dan kewaliannya. Ulangi. Hadrati Syekh Pangarsa Abah sudah diakui apanya? Karamat dan kewaliannya. Kalau ada yang tidak mengetahui karena tidak mau tahu. Masyarakat Indonesia termasuk Jawa Barat saya tahu kalau ziarah ke makam wali yang sudah meninggal seneng. 10 bis, 20 bis kemana pemijahan, alhamdulillah. Di sana ziarah baca Yasin dan lain-lain, masuk goa, nyumbahin kepala ke itu, legok-legok, sugan ke Mekah, cina gitu pikirannya.
Wirid, tawasul dan lain-lain, pulang jajan, alhamdulillah sudah ziarah ke wali. Saya mau nanya, Syekh Abdul Muhyi itu pernah hidup nggak? Setelah hidup apa? Lalu makamnya diapakan? Diziarahi. Saya termasuk orang yang insya Allah sering ziarah di sana. Al-Mukarram, Bapak pembantu khusus, mendapatkan petunjuk keserialianya dari sana. Hadirin, jadi pernah hidup ya? Didatangi orang dari mana-mana gitu? Gitu? Belajar gitu? Ke Syekh Abdul Muhyi betul? Kemana arahnya ngomong pejajian? Tenang. Lebih senang orang yang sudah hidup di zaman hidupnya Syekh Abdul Muhyi, apa lebih senang kita yang taunya sudah meninggal? Jawab! Tapi bisa nggak jawab siapa yang lebih senang? Orang yang di zaman Syekh Abdul Muhyi masih hidup, Syekh Syarif Hidayatillah masih hidup, mereka hidup dan berjuang bersama, atau lebih enak orang yang kenalnya setelah mereka meninggal? Masih karena berhubungan, berjuang bersama. Begitu. Ada yang ngomong, enakan udah meninggal Pak. Kenapa nggak diajak apa-apa? Nggak dikasih amalan, nggak diapa. Enakan begitu, terima jadi aja. Ini namanya orang, maaf ya, oon sedikit. Tinggal saya mau nanya, beda enggak Nabi dengan wali? Beda. Tinggian mana? Oh, duluan mana? Duluan Nabi. Duluan? Sekali lagi duluan? Cek mana? Cek mana? Damane matinya. Karena di dalam ilah hadrati tawasulan para nabi dulu baru para wali, maka kita menduga setelah tidak ada nabi baru apa? Ashabul Kahfi itu zaman Nabi Isa. Sebelum Nabi Muhammad, wali. Luqmanul Hakim itu wali. Ibu Maryam itu waliyah. Keliru kalau orang menganggap para wali itu adanya setelah para nabi. Keliru, luruskan. Juga keliru kalau orang menganggap wali itu orang dulu. Jadi, kenapa jarah ke makam itu? Karena dia orang dulu yang sakti dan lain-lain. Saya mau nanya, waktu yang sudah lama disebutnya sekarang itu apa? Dulu. Maka otak mengesan po, ngaji na po. Orang rada menengah ngaji na emosi we, seperti otak. Jadi tercair pemikiran. Oke, ngamalkeun dikirna jadi guluang galeong. Capek mau balik, ngarahkeun terus-terusan lo. Ente hidung sorangan, tidak lari sendiri. Ya. Kalau dihitung-hitung yang sudah menerima talqin dan yang mengamalkan, mohon maaf, sangat lebih banyak yang sudah menerima talqin. Kalau dihitung, mohon maaf. Ini karena antara lain adalah pemahaman tentang ini. Jadi, waktu nuges lila teh, mun disebut ayeuna naon? Baheula. Waktu yang sudah lama kalau disebutnya sekarang adalah yakin. Tidak ragu-ragu. Percaya. Kalau sekarang disebutnya nanti, dipanjangkan nanti nak. Disebutnya engkau begitu. Kira-kira guys 100 tahun. Disebutnya apa? Dulu. Syekh Abdul Muhyi disebut wali karena dia orang dulu. Waktu beliau hidup disebut oleh masyarakatnya waktu itu sekarang. Kan ya? Nah, kita sekarang berada di zaman waliullah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin.
Kalau nanti anak cucu buyut kita tentu akan menyebutnya dulu. Ada seorang wali agung di Tasikmalaya yang bernama Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Dulu. Di zaman nanti juga ada lagi walinya. Disebut lagi, dulu lagi. Jadi sampai kapan ada waliullah di muka bumi? Sampai kiamat tidak akan kosong. Apa katanya? Itu pasti. Saya bertanggung jawab ngomong begini. Cuma yang kasihan, yang kasihan adalah orang yang terlalu yakin bahwa wali itu orang dulu, bukan sekarang, maka dia jadi kehilangan. Mencari sendiri putus asa. Pak, udah datang ke wali yang hidup belum? Siapa, mana mungkin, gak ada zaman sekarang, gak ada itu. Pak, ada Pak di Suryalaya. Oh bukan, itu bukan. Memangnya menurut Bapak wali itu apa? Itu yang terbang dari pohon kelapa ke pohon pete. Oh itu wali itu begitu. Bukan. Kembalilah pada Al-Quran. Al-Quran menyatakan waliullah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa orang yang beriman dan imannya kuat dan bertakwa, takwanya sempurna, dialah waliullah. Amin. Alhamdulillah. Aduh, hesen rangkeun kieu majang. Tanggung jawabna nu hese teh ngomong. Ya. Nah, saya akan masuk kepada beberapa ayat yang satu hal yang agak kurang dikenal. Jangankan di kalangan luar ikhwan thariqat, di kalangan ikhwan thariqat sendiri, mohon maaf, agak kurang dikenal. Apakah kita kalau tawassul, kalau mau zikir, kalau mau khotaman itu membaca dulu ila hadrati baca ya? Kirim Fatihah pada para nabi ya? Rasul. Oh, wali, sahabat, silsilah thariqah, orang tua. Kenapa? Ingat apa jajan macam lagi bingung dia jawabna. Ngarahnya hoy saya nama nih. Kenan tepanlah cenah ngahulang, cenah hargaan ilmu. Hati-hati zikir, jangan meremehkan ilmu ya. Ilmu itu sulit loh. Sulit nyari ilmu itu. Dan pengarsa Abah itu alim, beliau kiai, santri Cimalati Sukabumi. Beliau adalah santri Jambu Dipa. Ahli nahwu sorof ma'ani bayan badai makulat udah istiqoq munadharah tauhid fikih tasawuf tafsir hadis, beliau itu. Kalau kita kebetulan berada di Suryalaya lalu jadi tokoh, ilmu kurang, jangan nganggap nggak perlu ilmu. Ngomong timan. Itu mah otak Anda sendiri begitu. Pengesabah alim. Salah satu bukti alim mampu menyusun kitab Miftahus Sudur. Ya, maunya bodoh bisa nyusun kitab, mustahil. Orang bodoh bisa nyusun kitab, mustahil. Hadirin, nah, ila hadrati. Kalau orang sudah meninggal dimasukkan kemana, Bu? Ke kubur. Ngomong, kenceng aja, Bu. Salah juga nggak apa-apa, Bu. Kalau orang sudah meninggal dimasukkan kemana? Iya benar. Kalau orang soleh dimasukkannya setelah dikubur kemana? Surga. Kalau orang durhaka kemana? Oh. Jadi orang-orang yang soleh-soleh itu sekarang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, berarti mereka di mana? Di surga. Oh. Itulah ilmu yang tersebar. Inilah pemahaman yang tersebar di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Orang terlalu dicokoki pemikiran bahwa kalau orang soleh mati, dia badannya dikubur ke surga. Tidak. Tuh, dengeke. Ngalawan arus dewa yang ngomong. Wah, mun lain mantan ketua bidang ilmu dakwah. Mau wani, sok mudah-mudahan. Nuneraskeun sing leuwih ti ana ilmu nanya.
Leuwih ti ana tanggung jawab nanya. Gak gegabah loh. Bukan main-main. Nahodaman Syekh Mursyid itu bukan main-main. Berdiri di sini, ngomong di sini, ini porsi pengersabah. Mohon jangan gegap pada semuanya. Jangan dipakai majelis ini untuk cari popularitas. Dengerin dong, gua hebat dong. Ini makomnya Hadratus Syekh. Ya. Ulah dianggap heureui, lain partai tarekat. Lain para gisilih seret silih jungkirkeun lah. Para gisilih hargaan, para ditawadu, para ngomeh kalbu deus ka Allah di atas ahli doa tarekat majang. Saya melihat Allahu Akbar, mau dibawa main kemana ini? Hati-hati. Ya. Sampai di mana saya ngomong tadi? Disor. Orang yang soleh disor. Kata Pak Jejen, tidak, keliru Anda. Orang soleh ke surga, orang durhaka ke neraka itu setelah faslul qada. Apa katanya? Ngomong. Sekali lagi. Faslul qada itu adalah mahkamah pengadilan terakhir. Hisab. Itu setelah hancurnya dunia, yaitu kiamat. Surga belum diisi. Neraka belum diisi oleh ahlinya. Yang ada cuma penjaga aja persiapan di sana. Nama-nama sudah ditulis. Umpama surga A, Jejen. Hari ini ternyata besok durhaka, hapus lagi. Pindah ke jahanam. Jejen tobat, surga lagi. Begitu. Belajar zikir lambarnya dengan ilmu tauhid. Ya, kepada para dai, para mubalik, selain membahas tentang fadilah zikir, ilmu tauhidnya berikan, ilmu fikihnya berikan. Jangan anti fikih. Nanti kita dianggap zindik. Ulama jadi menyalahkan nanti. Tahadus binikmat. Saya belajar di Suryalaya, tapi saya tetap memelihara ilmu, memelihara pesantren, tidak saya tinggalkan mengajar santri. Akhirnya sekian puluh tahun, maaf, ulama Nahdlatul Ulama Jawa Barat ini banyak yang menjelek-jelekan Suryalaya, menghalang-halangi Suryalaya. Bapak Jenderal menghadiri langsung dan beliau membacakan sambutan Bapak. Beliau yang membacakan. Ketika saya tetap memelihara ilmu secara utuh, memelihara silaturahmi dengan semua, berusaha mengamalkan tambih untuk tidak putus dengan siapapun. Logor ngaliang jarum ulah serak dibuana. Akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Ulah ya kabengkahan jeung sararea. Akhirnya izin Allah, bulan ini saya dilantik sebagai Rois Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdliyah Jawa Barat. Artinya komando Nahdlatul Ulama di bidang pertarikotan di tangan murid Suryalaya ini. Sekarang sudah tidak boleh lagi di Jawa Barat. 28, 26 kota dan kabupaten ada ulama NU yang menjelek-jelekan tarekat, nggak boleh lagi. Kenapa? Karena ini panglimanya. Waduh, jelek nong. Istilah pangersa Pak Jenderal mah wayang dipegang. Dipenggang naona? Kayak hanapna lah. Kudu. Nah ini siasat ini politik itu harus. Mana kiban di PWNU Jawa Barat, mana kiban di Istiqlal, mana kiban di mana-mana. Hati-hati. Kalau Anda kurang paham, belum mengerti, punya risau, saya ucapkan terima kasih. Tetapi jangan menganggap bahwa itu pekerjaan salah. Bukankah Suryalaya ini bergerak di 3 bidang? 1 pendidikan, 2 sosial, 3 dakwah. Ini salah satu dakwah. Maaf ya, kalau ada kekurangan, biasa manusia. Yang namanya kerja gede, wajar Pak. Ada kekurang. Maaf ya, saya pribadi nih. Yang bicara saya pribadi. Jangan sampai kerja orang dipersalahkan. Hati-hati. Kalau mau ngontrol, kontrol lah. Waspadalah. Kalau mau bersamalah. Hadirin, sampai di mana tadi? Belum masuk ke mana? Can beres yang ngomong mual wakasalam. Mual wakasalam dah can beres. Masih boleh tambah waktu?
sanggup sampai jam 12. Terusin sendiri. Tak itulah. Ara romong teh nu puguhnya. Sungguh hebat manakala suatu saat di setiap daerah, di setiap kampung yang ada ikhwan TKN Suryalayanya. Padahal murid Suryalaya hanya 1-2 orang di kampung itu. Masyarakat di kampung itu berkata, Alhamdulillah ajengan, gara-gara di kampung saya, di daerah saya ada orang zikir dari Suryalaya, kampung kami jadi sejuk, jadi aman, jadi berkah, ibadah jadi meningkat, ekonomi jadi berkembang. Alhamdulillah, gitu kudu nama. Murid Suryalaya itu jadi ragi di mana-mana. Hati-hati ya, jangan sebaliknya. Wah, repot ya aliran di lembur orang itu. Riuh pecah belah pasea terus. Insya Allah itu bukan dari tambeh. Insya Allah itu bukan dari pangersabah. Jujur itu dari dirimu. La ilaha illa anta subhanaka nikuntu minadz zalimin. Terjemahkan apa jangan? Kalau mau menerjemahkan itu angkat telunjuk sama-sama. Yo. Hayo ngaco. Yuk. La ilaha illa up tong bakal diteruskan kan diterjemahkan. Mung ngacung sama balaga ngarti henteu bepetahan mung. La ilaha illa up tiada Tuhan selain engkau. Engkau lain Allah. Mihulaan. Tiada Tuhan selain engkau ngomong. Kieu banyak itu leungeunna kieu. Sekali-kali marentah batur aing mengbeungeuh. Subhanaka. Maha suci engkau. Ini kuntu aku adalah. Balikan ke aku tong ngacir wae. Minadz zalimin, orang yang dolim. Akulah orang yang dolim. Yang dolim itu aku. Sahanu dolim? Aku mana? Itu tarekat namanya. Kalau masih nudolim tas eta si itu tuh bener si eta teh lain tarekat eta mah. Politik gitu mah. Black campaign. Ngejatuh-jatuhkeun batur, ngejungkir-jungkirkeun batur. Jasa orang lain dihapus, dibuang. Kesalahan orang lain tidak ada diada-adakan, kecil dibesar-besarkan. Lain tarekat jangan begitu. Kade di dalam tarekat ada siasat. Ulah kental teh kena politiknya. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi, sorga sudah diisi apa belum? Beraninya kamu ngomong begitu. Kata siapa? Jajan mana? Emangnya orang kayak si Jajan bisa dipercaya? Percaya ya? Kenapa kamu percaya? Ahli. Kali-kali duduknya juga enggak. Mohon maaf Pak Ketua. Kan bahaya ya jenderal yang deket dek. Belum. Neraka belum. Orang calon neraka berada di barzakh. Barzakh itu alam antara dunia dengan kiamat. Pangberokan. Mereka berada di pangberokan. Kalau kayak orang yang mau ditahan di sel, di penjara, di kerangkeng dulu, di Polres, sebelum diputuskan di pengadilan. Kalau orang yang soleh, apalagi yang pejuang, apalagi yang ahli makrifat, apalagi yang mencapai tingkat waliullah, apalagi yang mencapai tingkat mujahid yang sebenarnya. Ini yang mau saya jelaskan. Jempling euy, bangun hayam. Nyaho can. Hayam tuh. Ngahargaan ilmu moal maneh.
nyahon teu di bejaan embung. Di dalam kitab Gausul Ibad ti pangersa jangan gaos can dipulangkeun. Biasa rajin ini masih mulangkeun teh. Ya. Orang-orang soleh, para nabi, syuhada, solihin, para wali, para pejuang, ayatnya ini. Saya lihat barusan di laptopnya atau di handphonenya Pak Kiai Arif adalah ayat 154 di dalam surah Al-Baqarah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu berpikir, jangan kamu berkeyakinan, jangan kamu berpandangan orang-orang yang teksnya dibunuh di jalan Allah, tapi tidak harus dibunuh, yang gugur di jalan Allah. Apakah dia seorang alim, ulama, pejabat, ahli tasawuf, pejuang, siapapun, orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah, lalu mereka wafat, lalu mereka gugur, apakah gugur di medan perang atau mereka meninggal karena sakit dan lain sebagainya, jangan kau anggap mereka mati, tapi mereka hidup. Jangan anggap mereka, tapi mereka. Cuma kamu yang tidak kenal tentang kehidupan mereka. Mereka masih dilimpahi rizki dari Allah. Mereka masih bertugas. Apa tugas mereka? Membantu orang-orang yang mendekat kepadanya. Jadi kita terus dididik oleh pangersa Abah ila hadrati, tiap habis sholat ila hadrati itu merapat kepada mereka. Kebanyakan orang menganggap kita lagi ngirim ya. Sono kelaparan, kirim dari sini. Ila hadrati al-fatihah, rasain Bukan begitu sayang. Mereka itu orang-orang suci, ruh-ruh suci yang sudah dekat dengan Allah, diberi wewenang oleh Allah, man dzalladzi yashfa'u innahu illa bi'idnih, boleh membawa yang lain bagi orang yang mau. Jadi kesimpulannya, kita belajar zikir di Suryalaya ini, kita itu sedang digabungkan dengan mereka. Paham? Alhamdulillah. Heg amalkeun sing alus ku sararea. Doakeun Mang Jejen ke sing istiqomah. Ulah sok silih poyok, ulah sok nelak-nelak kana kagorengan sasama ikhwan. Capek. Nya capeanan maneh kesalahan maneh geus diomekeun heuh. Kamu bawa mobil dari Tasik ke Jakarta. Mobil kamu sendiri nggak bener, berebetan, knalpot dobol, kaca popos. Nanya nu batur, tata awas tah. Supirna tukang hitu tah. Tata bos tata, budiman tukang mabuk. Capek amat jadi orang. Ya. Jangan begitu. Mari kita perbaiki diri sendiri masing-masing. Kalaupun kita bermaksud menasihati orang lain, satu, cari kesempatan yang pas. Dua, cari bahasa yang pas. Tiga, perhatikan keadaan orang yang akan kita bicarakan. Ya mau di mana we no jos teh sakarepna ho. Ciuplak paling bunga ngajengkangkeun batur hareupeun batur ho. Iya, teh nya ngajengkang sia ku aing. Cek hadirin lawan terus mualim lah resep aing ningali. Mualim diadu teh. Nauzubillah min dzalik. Ya. Amin ya rabbal. Jadi sekarang tambah keyakinan Nabi Muhammad sudah wafat apa belum? Sudah. Badannya sudah terpisah dengan jasad. Kontrak waktu di dunianya sudah selesai. Masih bertugas apa enggak? Masih gitu. Dulu tugasnya apa waktu hidup dengan badan? Dakwah, menyampaikan, membina umat. Sekarang membina secara roh. Mereka yang tidak mau ila hadrati, tidak mau mendekat, nggak tahulah di mana posisinya, wallahu alam.
Bersyukurlah kita sekalian, amin. Mari kita amalkan sekali lagi. Berbahagialah sudah diberi zikir jahar dan kalimah la ilaha. Perhatikan, sebelum saya wassalam, perhatikan. Kemana yang menjajan ngomong cicing? Saya ucapkan la ilaha illallah. Satu. Bandingkan dengan yang kedua. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Badarallahu wa bibaqadar lika apa ya syahu amayadaya li sayyid sayyidina halamahalahu mahakamalahu. Kira-kira kalau dilihat daripada kalimah, mana yang lebih serem? Yang ke apalagi bandingkan dengan Asamtu alaikum ya ashabas sirri wal waswasatu dika ya Allah khidrin wal yasmin kahijin mahijin kahijin jujin ada manu. Saifi. Yang satu la ilaha illallah, yang satu lagi Saifi Tuan Haji. Tuan Haji dari Prabu Mule. Kedengarannya di telinga hebat mana? Hebat yang kedua. Yang kalau ada catur, ada raja, ada menteri, ada bidak. Ada prajurit. Barusan dua kalimat la ilaha illallah dengan wirid kawedukan. Wirid yang kedua itu barusan wirid untuk enggak mempan senjata tajam. Kitabnya Al-Aufaq. Kok Pak Jajan tahu? Mantan. Sekarang jangan dicoba, jangan. Sekarang udah saya simpan ilmu gitu-gituan. Saya udah punya itu. Nah. Yang kedua apalagi? Saifi, sohor, ilmu untuk bisa terbang. La ilaha illallah dengan Saifi, la ilaha illallah dengan jampe kawedukan. Menurut masyarakat umum, mana yang lebih tinggi? Satu, kedua? Sebenarnya yang raja kalimah yang mana? Yang mana? Yang mana? La ilaha. Hati-hati. Ini tidak belah bambu, mengangkat ini merendahkan ini, enggak. Saya bahasanya subhanallah, zikir agung, alhamdulillah, zikir agung, Allahu akbar, zikir agung, la ilaha illallah, leuwih agung. Malah anu kasih ngomong. Orang sok meprek batur sih, batur jadi amekeun, Pak. Pan ulah sok mariksa murid batur. Ulah nyalahkeun kana pengajaran batur. Enak. Subhanallah zikir agung, ayat kursi zikir agung, ari doa zikir agung, hizib zikir agung, la ilaha illallah. Yang mana yang raja? Apakah ibu bapak sudah diberi rajanya? Tinggal diamalkan dengan istiqomah. Amalkan kalawan nyai. Kunaon Pak Jajan pakai hahaha. Saya tahu masih banyak orang yang sudah diberi rajanya kalimat dua oleh Hadrati Syekh Guru Agung merasa belum puas, masih kakarayapan kemana-mana neangan jimat. Ya, nunggas manggas we. Mari kita lurus sekarang ke depan, amin. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan Hadrati Syekh Pengersabah lebih dilimpahi barokah karamah. Mudah-mudahan kita semua menjadi murid yang benar, yang betul-betul mengikuti beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.